Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristayanti dengan NIM 230608501016, Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2023. Kita akan menyelami salah satu kekayaan budaya Nusantara yang sangat menarik, masyarakat Bugis. Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan memiliki sistem sosial, kekerabatan, dan tradisi yang unik dan masih lestari hingga hari ini. Kita akan membahas bagaimana masyarakat Bugis berinteraksi dengan dunia luar, sistem kekerabatan mereka yang khas, pernikahan, peran gender, hingga stratifikasi sosial yang menarik. Sejak pertengahan abad ke-19, masyarakat Bugis sudah mulai berinteraksi dengan dunia luar. Awalnya, interaksi mereka dengan bangsa Eropa berbeda dengan interaksi mereka dengan Melayu atau Jawa. Sejak 1824 hingga awal abad ke-20, Belanda berusaha untuk memperkuat wilayah di Sulawesi Selatan, baik pada daerah yang betul-betul di bawah kekuasaan mereka maupun pada daerah lain yang relatif masih bebas. Era kolonial membawa perubahan radikal. Produk-produk impor mulai masuk menggantikan industri rakyat. Komoditas baru seperti jagung, kopi, kopra, dan coklat dikembangkan untuk pasar Eropa. Hal ini tidak hanya mengubah ekonomi, tetapi juga struktur sosial masyarakat Bugis secara perlahan. Berdirinya Singapura pada 1819 juga menjadi titik penting di mana orang Bugis terlibat dalam proses pembentukannya. Salah satu hal paling menarik dari masyarakat Bugis adalah sistem kekerabatannya. Seperti banyak masyarakat Austronesia lainnya, orang Bugis menganut sistem kekerabatan bilateral. Artinya, garis keturunan diperhitungkan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Dalam terminologi kekeluargaan, semua kerabat dari generasi yang sama, seperti saudara kandung, sepupu, disebut saudara atau sepupu. Generasi di bawahnya disebut anak atau anak, dan generasi di atasnya seperti paman dan bibi disebut amaure dan inaure. Kakek nenek dipanggil nenek. Yang unik, masyarakat Bugis sangat menekankan konsep asajingan yang artinya sama asal-usul. Ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan keluarga dan sejarah bersama dalam menjaga hubungan kekerabatan. Pernikahan atau perkawinan berarti siala atau saling mengambil satu sama lain. Perkawinan adalah ikatan timbal balik. Perkawinan bukan sekadar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu penyatuan dua keluarga yang biasanya memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratnya. Dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain
perkawinan antar sepupu paralel, yaitu keduanya melalui sisi ibu atau sisi bapak, ataupun sepupu silang, yaitu dari sisi ibu atau bapak, dianggap perjodohan terbaik. Pasangan yang hendak menikah tidak boleh berasal dari generasi atau angkatan yang berbeda. Perkawinan antara paman dan kemanakan perempuan atau bibi dan kemanakan dilarang karena dianggap saling mara atau hubungan sumbang. Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan atau mafaboti. Langkah pendahuluan ditugaskan kepada para perempuan parubaya yang akan melakukan kunjungan biasa ke rumah pihak perempuan untuk mencari tahu seluk-beluknya. Tahap ini disebut memanu, yaitu berbuat seperti burung-burung. Jika pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran atau meminta. Selanjutnya ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan atau saling menyimpulkan kesepakatan tersebut. Pesta pernikahan berlangsung 2 tahap. Pertama, acara pernikahan atau mafaboting atau naiknya mempelai dilaksanakan di rumah mempelai perempuan tanpa dihadiri kedua orang tua mempelai laki-laki. Kedua, mafarola atau membawa pengantin perempuan ke rumah mertuanya. Upacara pesta perkawinan merupakan media utama bagi orang Bugis yang menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Masyarakat Bugis memiliki pandangan yang cukup unik tentang gender. Dalam sistem kekerabatan bilateral, prinsip kesetaraan sangat dijunjung. Setelah menikah, pasangan sering tinggal di rumah orang tua istri yang memberi ruang bagi istri tanpa dominasi suami. Yang lebih menarik, masyarakat Bugis mengakui keberadaan calabai atau laki-laki yang hidup sebagai perempuan, calalai perempuan yang hidup sebagai laki-laki, dan bisu, figur spiritual yang digambarkan dalam catatan sejarah Barat sebagai pelaku ritual tertentu. Masyarakat Bugis tradisional mengenal stratifikasi sosial berdasarkan keturunan. Ada 2 jenis manusia, yang berdarah putih, keturunan bangsawan, dan yang berdarah merah, rakyat biasa atau budak. Status tertinggi disebut anak matola, yaitu anak yang berhak mewarisi kekuasaan. Tapi sistem ini tidak kaku. Seorang bangsawan bisa pindah ke wilayah lain dan membangun pengaruh baru bersama pengikutnya. Tanda status bisa dilihat dari pakaian dan arsitektur rumah. Dalam sistem pemerintahan, unit terkecil disebut wanua. Pemimpinnya disebut arung matoa. Hubungan antara pemimpin dan pengikutnya bersifat timbal balik.
yang dikenal sebagai sistem patron-klien. Pemimpin punya kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan kepada pengikutnya. Hubungan patron-klien ini didukung oleh beberapa faktor, seperti sistem kekerabatan bilateral, stratifikasi sosial yang memungkinkan bangsawan terlibat dalam perdagangan, dan kebutuhan akan dukungan politik. Melalui sistem ini, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh keturunan, tetapi juga oleh seberapa besar pengaruh dan jumlah pengikut seseorang. Ini membuat sistem politik Bugis dinamis dan penuh strategi. Dalam sistem patron-klien, masyarakat lain seperti Romawi kuno, Amerika Latin modern, dan berbagai komunitas di Nusantara, hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya diikat oleh hak dan kewajiban masing-masing. Dalam masyarakat hierarkis Bugis Makassar sebelum masa penjajahan, setiap bangsawan terkemuka berada di tengah-tengah jaringan yang mengikatkan padanya sejumlah pengikut yang cukup besar. Jika sang majikan mengadakan pesta perkawinan, pengikutnya akan segera datang, meski tinggal di tempat jauh. Mereka akan menyumbangkan uang atau hadiah serta bantuan tenaga dalam persiapan pesta tersebut. Sebagai balasannya, mereka akan diberi makan, tempat bermalam, dan hiburan. Pengikut yang belum menikah dengan sukarela tinggal di rumah tuannya sebagai pembantu rumah tangga. Jika diamati sepintas, mereka mungkin akan disangka budak. Akan tetapi, terdapat perbedaan sangat besar antara mereka dengan budak. Ada beberapa faktor yang mungkin mendasari lahirnya ikatan patron-klien dalam masyarakat Bugis. Faktor pertama adalah sistem kekerabatan bilateral, di mana sistem patronasi dalam batas tertentu merupakan kelompok kekerabatan yang terorganisir. Lahirnya ikatan patron-klien adalah adanya suatu sistem stratifikasi sosial yang mengizinkan kaum bangsawan terlibat dalam perdagangan dan redistribusi kekayaan. Selain itu, hubungan hierarkis yang terwujud pada zaman sejarah antara wilayah kecil dengan kerajaan besar dan kebutuhan kaum bangsawan. Berhubung jabatan politis dalam sistem pemerintahan Bugis tidak berdasarkan pewarisan mutlak dan satu-satunya persyaratan adalah status kebangsawanan dan keanggotaan dalam silsilah yang longgar. Ada dua jenis pengikut, dari kalangan biasa yang bisa melayani langsung tuannya, dan pengikut dari kalangan bangsawan, lebih tepat disebut pendukung yang juga memiliki pengikut sendiri. Selain kehormatan dan kekuasaan sebagai aspek yang mendasari hubungan patron-klien adalah faktor ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Salah satu tugas utama pemimpin tradisional adalah mendistribusikan kembali harta kekayaan. Jadi, itulah sekilas tentang masyarakat Bugis. Dari sistem kekerabatan yang inklusif, tradisi pernikahan yang penuh makna, hingga stratifikasi sosial yang unik.
Budaya Bugis mengajarkan kita tentang keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara hierarki dan fleksibilitas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.